Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Bahan utama kita hari ini adalah tempe. Nah, di sini saya menggunakan tempe yang memang udah dipotong-potong petak seperti ini ya. Nah, satu keping tempe ini bisa kita bagi menjadi berapa bagian? 5-7 bagian, nanti disesuaikan aja dengan ketebalannya ya teman-teman. Dan pastikan tempe yang kamu beli atau yang kamu pilih adalah tempe yang benar-benar udah matang. Jadi nanti biji kedelainya itu dia benar-benar padat menyatu. Saat kita potong-potong tipis seperti ini dia nggak akan hancur. Oke, saya gunakan 3 keping tempe. Nah, ini udah selesai. Bahan selanjutnya di sini saya menggunakan daun bawang. Nah, ini kita ratakan dulu. Kebanyakan orang sih biasanya menggunakan daun bawang ini khusus daun yang berwarna hijau. Untuk bagian yang putihnya biasanya orang-orang nggak pakai, tapi di sini saya sengaja gunakan agar nanti lebih berasa dan aromanya semakin harum. Nah, untuk potongannya di sini kita potong-potong nggak usah terlalu besar, juga nggak usah terlalu kecil. Jadi dia sedang ya, sekitar setengah ruas ibu jari. Nah, ini kita potong semuanya. Oke, udah selesai. Untuk kedua bahan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat bumbu halusnya. Di sini saya menggunakan pertama-tama 5 siung bawang putih, kemudian tidak lupa saya tambahkan ketumbar. Ini ketumbarnya 3 sendok teh ya teman-teman yang bubuk. Selanjutnya saya tambahkan setengah sendok teh lada. Nah, ini 1,5 sendok teh kaldu ayam, kemudian ini setengah sendok teh MSG, dan ini setengah sendok teh garam. Oke, semua bahan ini saya haluskan dulu ya, kita satukan. Nah, jika bawangnya udah halus seperti ini, udah cukup. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan air. Nah, untuk airnya di sini saya menggunakan 400 ml ya yang saya sediakan, tapi nanti untuk menyirami bumbu halus ini nggak usah semuanya, kita pakai bertahap aja. Nah, sedikit-sedikit aja kita tuangkan. Yang penting nanti bumbunya itu larut ke dalam air, jadi nanti kita pastikan air dari bumbu ini gurih ya teman-teman. Nah, ini kita gunakan dulu kurang lebih sekitar 200 ml airnya. Oke, udah selesai. Selanjutnya saya ambil atau saya gunakan wadah atau mangkok yang besar ya teman-teman. Nah, langsung aja kita salin tadi bumbu yang udah kita larutkan dengan 200 ml air. Oke, selanjutnya kita rasa dulu apakah udah pas. Nah, ini masih sedikit tawar. Saya tambahkan lagi 1 sendok teh kaldu ayam. Kita aduk dulu agar kaldu ayamnya larut ke dalam air. Karena nanti bumbu ini akan kita campur dengan beberapa bahan yang bikin dia tuh benar-benar harus pas. Agar nanti nggak hambar atau nggak tawar adonannya. Oke, ini kalau dirasa kaldunya udah larut ke dalam air, udah cukup. Sekarang saya akan menambahkan tepung terigu, boleh merek apa aja ya teman-teman, boleh yang protein sedang atau protein tinggi. Ini kita gunakan 12 sendok makan atau kurang lebih 200 gram. Kemudian tidak lupa di sini saya tambahkan tepung beras ya teman-teman, ini kita gunakan 2 sendok makan atau kurang lebih sekitar 40-50 gram. Nah, ini kita ratakan menaburinya. Nah, kemudian kita satukan. Nah, sebenarnya kalau kamu punya tepung maizena, kamu juga bisa menambahkan tepung maizena ya, sebanyak 2 sendok makan. Tapi kalau nggak punya, cukup gunakan dua bahan tepung aja, yaitu tepung terigu dan juga tepung beras. Nah, ini adonannya masih kering banget. Kemudian kita gunakan lagi tadi sisa air. Masih ada sekitar 150 ml. Kita tambahkan sedikit demi sedikit, nanti kita lihat tekstur adonannya. Kalau memang udah cukup, baru kita stop untuk penambahan air. Nah, ini kita aduk lagi sampai semua bahan menyatu dan airnya juga merata ya teman-teman. Nah, kalau masih kurang kita tambahkan lagi sisa air tadi. Oke, nah ini udah habis sisa airnya. Jadi pas memang penggunaan airnya sebanyak 400 ml ya teman-teman. Kemudian langsung aja kita masukkan tadi potongan daun bawang. Ini kita gunain semuanya yang berwarna hijau maupun yang berwarna putih ya. Daun bawangnya. Kemudian kita aduk rata. Nah, jadi tekstur dari tepungnya tadi atau kekentalnya itu cukup, nggak usah terlalu encer atau cair, juga nggak usah terlalu kental. Nah, ini kita ratakan dulu agar semua daun bawangnya terkena dengan adonan tepung. Untuk rasanya udah pas ya teman-teman, jadi dia nggak asin juga nggak tawar, ini udah enak banget adonan tepungnya. Kemudian langsung kita masukkan tadi tempe yang udah kita potong-potong tipis seperti ini. Nah, kita tenggelamin atau bisa juga langsung kita celupin ya. Nah, ini saya masukkan sekitar 7-8 keping tempe secukupnya sampai dia bisa tenggelam ke dalam adonan.
Nah, ini udah cukup. Kita masukkan 8 keping tempe. Sekarang kita akan lanjut memasak. Kamu bisa gunakan wajan atau teflon atau kuali yang besar ya. Kemudian gunakan minyak goreng. Di sini kalau bisa gunakan minyak goreng yang baru ya, agar nanti hasil dari gorengan atau masakan kita tuh jadi cantik warnanya. Nah, ini agak banyak saya menggunakannya. Kemudian biarkan dulu sampai minyaknya panas. Kalau udah mulai berbuih dan panas, langsung aja kita masukin tadi tempe yang udah kita masukkan ke dalam celupan tepung atau adonan tepung. Nah, jangan lupa bagian daun bawangnya itu harus menempel pada setiap keping tempe. Oke, kita masukin 7 keping. Kemudian kalau misalnya udah mulai agak berubah sedikit warnanya, bisa kita bolak-balik ya. Nah, seperti ini. Saat menggorengnya gunakan api sedang, jangan gunakan api kecil karena kalau gunakan api kecil nanti tempe mendoan kita ini akan meresap banyak minyak. Jadi gunakan api yang agak sedikit besar. Nah, untuk menggoreng tempe mendoan ini juga ada beberapa tips ya. Pertama-tama, kamu bisa menggorengnya itu warnanya jangan sampai kecoklatan banget. Jadi teksturnya masih agak lembek-lembek, itu juga enak. Tapi kalau misalnya mau agak sedikit garing, kamu bisa goreng sampai warnanya kecoklatan seperti ini. Nah, ini udah bisa kita angkat ya teman-teman. Ini aromanya harum banget dan dijamin rasa dari tempe mendoan yang kita bikin ini spesial banget. Nah, taburan daun bawangnya juga lebih banyak. Kemudian rasanya juga gurih. Jadi manfaat dari tepung beras atau tepung maizena yang kita gunakan itu untuk menambah cita rasa crispy dari hasil gorengan kita. Nah, ini kita angkat semuanya. Kemudian saya lanjut menggoreng yang sisa-sisa tadi ya teman-teman. Dan dari 3 keping tempe tadi kita bisa mendapatkan 20 sampai 25 keping tempe mendoan ukuran seperti ini. Oke, ini udah selesai semuanya. Langsung aja kita susun ke dalam piring sajian. Nah, ini dia hasil dari tempe mendoan yang kita bikin sendiri. Kemudian kamu bisa gunakan cabai rawit untuk membuat sambal atau celupan dari kuah tempe mendoan ini. Nah, ini langsung aja saya potong ya. Nah, jadi bagian dalamnya tuh tetap ibu rumah tangga. Assalamualaikum.